Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Deni Silvi Purnia, pada mata kuliah etik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cybercrime. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana apa itu cybercrime, jenis-jenis cybercrime, dan kasus-kasus seperti apa yang biasanya ada pada cybercrime. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama, kita akan sharing sama-sama tentang bagaimana cybercrime itu sendiri. Oke. Cybercrime, berbicara masalah cybercrime itu tidak akan lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi, memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai titik kehandalan, tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Nah, kejahatan dunia maya ini akan sering muncul dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Jadi, kalau kita buat bicara cybercrime itu pasti tidak akan jauh dari keamanan data, ya kan? Kita punya data di internet, kita punya banyak informasi di internet yang sangat penting. Dan itu yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menjaga keamanan data itu. Karena banyak sekali hal-hal yang jahat. Jadi kejahatan itu tidak hanya di dunia maya ya. Semisal dalam bentuk fisik ya, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, di dunia internet juga ada yang namanya cybercrime. Jadi benar-benar kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di dunia internet. Nah, inilah kenapa kita harus paham atau memahami bagaimana kejahatan-kejahatan itu, bagaimana mereka melakukan kejahatan itu, jenis-jenis kejahatannya seperti apa, dan bagaimana kita harus menjaga data dan informasi kita. Oke, di sini pengertiannya, menurut Mandel dalam Suharyanto, di sini ada dua kegiatan komputer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Jadi penggunaan komputer untuk melakukan kejahatan, jadi perbuatan penipuan, pencurian misalnya, ya kan, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Terus yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras, lunak, atau sabotase atau pemerasan. Jadi ada dua kegiatan ya. Yang pertama adalah penggunaan komputernya yang digunakan untuk penipuan, pemerasan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ancaman terhadap komputer itu sendiri, yaitu pencurian perangkatnya, sabotase, dan pemerasan. Karakteristik cybercrime. Yang pertama, karakteristiknya perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis, dilakukan dalam ruangan atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Jadi ini secara ilegal. Jadi misalnya gini, Indonesia ngehack Malaysia atau ngehack Australia atau begitu sebaliknya. Nah, itu dilakukan secara ilegal, ya kan, dan itu dilakukan baik di wilayah itu atau tidak di wilayah itu sendiri. Makanya di sini tidak bisa dipastikan gitu kan yurisdiksi atau hukum negara mana yang berlaku gitu. Nah, itu salah satu karakteristiknya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet, ya kan. Jadi ini apapun peralatannya yang jelas ini berhubungan dengan internet, baik itu komputer, misalnya PC, atau misalnya itu menggunakan tab, menggunakan HP dan sebagainya. Gitu. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kalau ini memang kerugiannya tidak terlihat seperti misalnya kebakaran, wah, miliaran rupiah, atau kebanjiran, atau pokoknya bencana-bencana alam atau kerusakan yang memang terlihat oleh fisik bentuknya. Tapi perbuatan ini juga tidak terlihat, tetapi lumayan akibatnya
bisa miliaran rupiah yang keluar karena ini berkaitan dengan database dari si perusahaan itu. Selanjutnya, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Jadi yang jelas dia pasti mahir menggunakan, melakukan, dan menguasai pada internet. Jadi intinya mereka paham banget gitu kan tentang bagaimana prosedur dan alur di internet itu sendiri. Yang terakhir, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Jadi biasanya memang banyak ya kasus-kasus yang memang misalnya kayak Indonesia dihack sama negara mana atau negara lain dihack sama warga negara Indonesia. Nah itu sering terjadi dan itu banyak kasusnya. Teman-teman bisa dilihat di YouTube atau di internet, di Google juga tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan cybercrime ini, baik di dalam negara atau di luar negara kita. Bentuk-bentuk cybercrime di sini bentuknya pertama kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer. Jelas kejahatannya itu pasti menyangkut data atau informasi komputer. Jadi yang ada di komputer atau yang ada di database atau yang ada di dunia maya, di internet intinya ya. Terus yang kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software komputer. Ini pasti. Jadi terkadang apakah itu dia mengirim virus ya kan, software ternyata ketika diklik itu virus dan sebagainya. Dan banyak lagi ya yang lain yang berkaitan dengan software. Yang selanjutnya, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengolahan atau operasinya. Jadi komputernya itu ya digunakan tidak sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi memang dia dengan komputer itu bisa melakukan penipuan, ya kan, pencurian, bisa melakukan pencabulan dalam dunia maya dan sebagainya gitu kan. Nah itu intinya tidak digunakan sesuai atau sebagaimana mestinya. Selanjutnya, tindakan yang mengganggu operasi komputer. Jadi bisa aja misalnya si komputernya itu sama si hacker atau cracker ini dia di downkan. Jadi dia tidak bisa menggunakan komputer itu, data tidak bisa diselamatkan atau dikunci misalnya. Itu juga sama. Dan selanjutnya, tindakan yang merusak peralatan komputer atau berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Nah, itu juga sama ya, bentuk dari cybercrime. Nah, bentuk-bentuk kejahatan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan yang sesuai dengan modus operandi. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Jadi ini sama dengan hacker ya. Jadi dia masuk ke satu jaringan komputer, dia ngehack datanya, dia masuk ke database-nya, dia melihat data-datanya, itu juga sama masuk ke kejahatan ini. Contohnya ketika masalah Timur Timur ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional. Beberapa website milik RI dirusak oleh hacker. Nah ini juga salah satu kasus, contoh kasus di mana hacker ini ada gitu. Dan ini juga tadi udah dikomunikasikan bahwa hacker ini bisa lintas negara juga gitu. Oke, yang kedua, illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda yang melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Contoh kasus menghina Bapak Jokowi itu juga sama ya. Dia memposting gambar di akun Facebooknya. Itu juga sama illegal content, nggak boleh dilaksanakan seperti itu. Dan pada akhirnya si penggugah atau yang upload ke Facebook itu ya dia ditangkap juga kan dengan kasus sesuai dengan kasusnya. Nah, contoh juga misalnya di Facebook itu kan bagian di pinggir tuh ada misalnya salah satu artis melakukan apa dan sebagainya, atau foto berdua terus
public figure misalnya dikaitkan ternyata sedang apa, padahal bukan seperti itu. Itu kan illegal content ya, jadi kejahatan yang memasukkan informasi atau data tapi tidak benar gitu, jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah itu bisa dimasukkan kepada kejahatan illegal content. Terus yang selanjutnya data forgery, yaitu kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Misal di sini contoh ya, ketika kita mau masuk situs Mandiri misalnya ya, kita ketik nih di Google, ternyata muncul banyak nih, ya kan, yang harusnya di sini. Terus website resminya adalah bankmandiri.co.id, ternyata dia ngekliknya itu ke infoability.com tanpa mereka ngelihat di linknya. Yang dia lihat adalah gambaran depannya, dia masukkan saja user sama passwordnya. Ternyata kan user password ini masuknya kemana? Ke database mereka, dan itu digunakan atau disalahgunakan oleh si hacker tersebut. Atau satu lagi misalnya Bank BCA ya kan, itu kan harusnya klik bca.com, di sini ada ibank.klikbca.com. Ini palsu nih, dan mereka nggak tahu karena depannya sama gitu, makanya dia memasukkan user dan passwordnya, dan ini bisa mereka gunakan di website aslinya sama seperti. Kenapa? Karena ketika teman-teman melogin ini, data kalian yang ini itu udah tersubmit, udah masuk ke database mereka, sehingga mereka bisa langsung masuk ke akun kalian, dan nanti si uangnya itu bisa diambil sama mereka gitu. Itu makanya harus hati-hati, dan kita juga sebagai user harus paham betul tentang hal ini ya. Selanjutnya cyber espionage. Nah, ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Nah, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized ya, atau tersambung dengan jaringan komputer. Nah, ini biasanya gini ya, contoh perbankan ya sekarang kan sudah berbasis IT semuanya. Semua data-data yang nasabah itu tersimpan di database gitu kan. Nah, ini hal yang penting sebuah perusahaan itu adalah keamanan dari data tersebut. Jika data itu tidak aman, maka bisa masuk ke kasus ini. Bisa aja pesaing kita atau perusahaan lain yang merasa disaingi oleh perusahaan kita itu bisa melakukan cyber espionage ya, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan untuk memata-matai terhadap kegiatan perusahaan kita, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada cyber sabotage and extortion ya, yaitu kejahatan dilakukan dengan membuat gangguan atau perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung di internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data atau program komputer atau sistem jaringan itu tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagai mestinya atau berjalan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. Jadi komputer kita, komputer inti nih ya, komputer database kita misalnya dimasukkan satu software, diinstal satu software ke sana yang ternyata itu adalah satu virus komputer ya kan, yang bisa mengganggu komputer kita. Jadi tidak bisa kita menggunakan komputer itu karena ternyata komputer itu sudah dimasukkan virus yang membuat komputer kita tidak jalan ya. Atau juga satu aplikasi yang bisa digunakan untuk spy atau memata-matai. Jadi kegiatan komputer kita itu disadap ya, atau disadap oleh mereka gitu kan, yang melakukan atau si pelaku itu gitu kan, yang melakukan sabotase terhadap komputer kita seperti itu. Selanjutnya offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak
atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Nah, ini masuknya kepada kejahatan ini, ya kan? Jadi peniruan kayak semacam kita meniru website orang lain. Kenapa di sini kan banyak ya framework yang memang di open access, tetapi sudah sebuah kewajiban ketika kita menggunakan framework itu kita kasih copyright di bawahnya, misalnya copyright dari website apa gitu kan, atau si yang buat si framework itu. Kenapa? Itu wajib, itu sebagai sebuah etika ya kan, ketika kita menggunakan website atau framework yang sudah jadi, intinya seperti itu. Nah, begitu juga di sini ketika kita tidak menggunakan copyright atau misalnya kita meniru banget tampilan ya yang ada pada situs milik orang lain, itu udah masuk kepada pelanggaran ini gitu ya. Nah, itu begitu juga dengan penyiaran informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dari perusahaan itu. Kita sebarkan, ini sudah masuk kejahatan di kejahatan bentuk ini. Kayak gitu. Selanjutnya, infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti pembocoran data nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data rekam medis seseorang misalnya, ya kan? Itu kan privasi. Ternyata data privasi kita bocor ke orang misalnya, atau kemarin sempat tuh rame di salah satu akun gosip juga ada sampai menyisipkan bukti transfer dari bank ini ke bank ini, dan itu datanya itu dilihat dari akunnya, dan itu kan sebenarnya nggak boleh, itu kan privasi. Nah, itu juga masuk kejahatan ini. Makanya untuk para pekerja atau karyawan-karyawati yang memang ditugaskan untuk menyimpan atau mengurus data privasi orang, itu yang paling dijaga adalah kerahasiaan dari data si nasabah atau data dari si pasien tersebut. Jadi terkadang kalau kita ingin mencari data seseorang itu tidak sekonyong-konyong dikasih misalnya datanya. Kenapa? Karena ada privasinya gitu. Itu privasi pasien misalnya, itu privasi nasabah, itu nggak bisa kita, meskipun yang nanya hanya sahabatnya sendiri atau adik kandungnya sendiri atau saudaranya misalnya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada etikanya, dan yang harus menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan data akun juga itu adalah harus orang tersebut atau nasabah tersebut. Itu kan sudah etika di perbankan ya, seperti itu. Nah, ini untuk menghindari kasus seperti ini. Contoh-contoh cybercrime yang pertama ada hacker dan cracker. Di sini ada perbedaan ya antara hacker dan cracker. Kalau hacker itu adalah orang yang memiliki keinginan melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem informasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Ini hacker, jadi dia hanya membobol aja, hanya bisa masuk aja ke sistem itu, tapi tidak melakukan kerusakan apapun atau kejahatan apapun. Sedangkan alkohol cracker, dia bisa masuk dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, bahkan bisa melumpuhkan seluruh sistem komputer. Jadi itu bedanya hacker sama cracker. Yang selanjutnya adalah denial of service attack, suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Secara khas target adalah high profile web server. Serangan ini mengarahkan menjadikan host halaman web tidak ada di internet. Hal ini merupakan kejahatan komputer yang melanggar kebijakan penggunaan internet yang diindikasi oleh internet oleh EAB, ya kan? Nah, di sini contohnya, di sini distributed denial of service attack, contohnya seperti ini. Ini pelaku, dia akan meremote kontrol kita, meremote database kita, meremote
si server kita, ya kan? Nah, di sini si target servernya ini dia tidak akan terus dilakukan penyerangan, sehingga komputer ini tidak bisa digunakan oleh user, gitu kan? Karena apa? Karena dia terus melakukan penyerangan ke si komputer ini, seperti itu. Nah, ini juga sama, ini termasuk pada pelanggaran di cybercrime. Selanjutnya, pelanggaran privasi, misalnya pembajakan software aplikasi dan lagu dalam bentuk MP3, MP4 dan sebagainya yang merupakan tren dewasa ini. Software dan lagu yang dapat dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal dan diperjualbelikan secara ilegal juga. Nah, ini juga sama pelanggaran privasi, ya kan? Jadi lagu-lagunya ngedownload, terus masukkan ke CD, di-burning, dijual, gitu kan? Nah, itu juga nggak boleh, ya, karena itu masuk pelanggaran privasi. Fraud ini merupakan kejahatan memanipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan ini dilakukan adalah manipulasi informasi keuangan. Sebagai contoh adanya situs lelang fiktif melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Jadi kartu kredit itu milik orang lain, ya. Kita kuras tuh untuk melakukan pelelangan fiktif. Jadi lelangnya nggak ada. Kita lelang fiktif, orang pada bayar, ya kan, pada berani, nah si uangnya dibawa deh sama si pelaku, gitu kan, tanpa kita tahu ternyata lelangnya itu udah lelang fiktif. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya gambling. Gambling itu adalah penjudian, ya, sama aja kayak yang open biasa. Nah, ini biasanya penjudiannya adalah online, gitu kan. Nah, ini udah banyak, ya, gambling bahkan bisa sampai skala global. Selanjutnya pornografi dan pedofil, ya. Pedofil ini masuk juga pada kejahatan cyber, ya. Ini adalah kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Ya kan, yang menontonnya kan banyak, ya, dari semua kalangan, dari tua, muda, ya kan, sampai anak-anak, sampai balita pun ada. Nah, ini ketika videonya ini diupload dan dilihat sama mereka, itu sudah masuk pada pornografi, gitu kan. Dan ketika si anak-anak melihat atau dewasa melihat dan itu dilakukan juga, gitu kan, itu sudah masuk kejahatan juga, bahkan sudah sampai kalau misalnya itu yang menyangkut anak-anak itu sudah masuk pedofilia, gitu kan, seperti itu. Selanjutnya data forgery, yaitu kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data yang tadi, ya, dokumen yang penting, sama aja seperti yang tadi. Jadi pemalsuan pemalsuan nama, gitu. Nah, contohnya di sini. Kan banyak, ya, di sini klik bca.com, ternyata ada www.klikbca.com. Jadi si www-nya ini nih nggak ada dotnya, ya kan? Ini kan kesalahan, tapi bisa masuk juga. Nah, ini yang bahaya, ya. Misal www.klikbca.com, ada www.klikbca, yang ini kan kill BCA, jadi bukan klik. Terus ada klicek, ya kan, BCA. Terus ada klikbudge.com. Kadang kan kita salah nih penulisan, ternyata masih masuk. Nah, itu yang bahaya, itu yang seperti itu. Makanya penulisan juga harus teman-teman benar-benar paham, gitu kan, mengetahui, karena hal-hal yang kayak ini udah marak banget, ya. Teman-teman coba aja yang ini, link-link ini pasti ada aja yang masuk, gitu kan, dan tampilannya pun sama. Jadi ketika kita masukkan user dan password, itu database-nya masuk ke mereka. Kasus-kasus di Indonesia, ya, ada money laundering, erat kaitannya dengan kegiatan mentransfer dana. Kegiatan ini saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi semacam wire transfer, ATM, dan masih banyak lagi. Bahkan saat ini metode transfer dana yang banyak digunakan karena sangat cepat adalah dengan menggunakan real-time gross settlement. Ini juga kasus yang kedua, ketika krisis di Timur nih, sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia. Jadi Indonesia nge-hack Malaysia dengan Australia, ya, serta ketika hubungan Indonesia dan Malaysia yang memanas karena masalah perbatasan. Jadi situs pemerintah Malaysia dihack sama Indonesia, begitu juga dengan Indonesia dibalas, ya, dihack juga oleh Malaysia. Itu juga sama kasus cybercrime. Selanjutnya Dhani Firmansyah, konsultan TI
PT Dana Reksa di Jakarta berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum, ya kan? Dia mengubah tuh nama-nama partainya menjadi nama-nama unik. Itu dihack sama dia dan si Pak Dani ini ditangkap juga gara-gara kasus hack ini, gitu kan? Masih banyak kasus lainnya yang bisa teman-teman pelajari tentang bagaimana si cybercrime ini. Oke, itu aja untuk pertemuan sekarang berkaitan dengan cybercrime. Semoga bermanfaat dan nanti kita kembali lagi dengan materi baru di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.